Shalom sahabat geni yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Beatrix Violet Esti. Saya berasal dari paroki Fransiskus Xaverius Kuta Bali. Hari ini saya berbahagia sekali masih diberi kesempatan untuk menemani sahabat geni yang terkasih. Hari ini Jumat 12 November 2021, di mana gereja mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah bahwa kelak pada hari Anak Manusia, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot, mereka pergi keluar dari Sodom, dan turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikianlah juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah membaca Injil hari ini, saya kembali teringat akan satu quote yang pernah muncul di feed Instagram saya. Quote ini berbunyi, "Let go and let God." Quote ini mengajak saya merenung lebih jauh. Let go itu seperti mau mengajak kita untuk berani melepaskan atau membiarkan pergi, merelakan hal-hal negatif atau hal-hal yang seringkali mengikat dan membelenggu kita, seperti kecemasan kita, ketakutan kita, lalu keinginan kita, terutama keinginan kita akan hal-hal yang bersifat duniawi, harta benda atau materi. Juga ketakutan-ketakutan kita, terutama ketakutan kita akan kehilangan barang, kehilangan orang yang sangat kita cintai. Sementara let God mengajak kita untuk merelakan, melepaskan semua hal yang mengikat tadi, dan memberikan kesempatan sepenuhnya untuk Tuhan masuk ke dalam ruang hati kita, dan tentunya berkarya dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir untuk menyelamatkan hidup kita dengan bantuan duniawi atau harta benda duniawi. Sebenarnya pikiran ini justru menutup kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Orang yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sahabat geni yang terkasih, kalimat paradoks tersebut menarik sekali untuk merenungkan. Terlebih kalimat ini dilanjutkan dengan peristiwa ditinggalkan,
perpisahan dan kehilangan. Kalau ada dua orang yang tidur seranjang, seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang yang sedang bekerja di ladang, seorang akan dibawa dan seorang lagi akan ditinggalkan. Hal ini sangat related sama kehidupan yang kita alami terutama belakangan ini ketika kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Ada banyak kehilangan, ada banyak peristiwa ditinggalkan seperti kehilangan orang yang kita cintai, kita mengalami sakit penyakit, mengalami kebangkrutan, kita kehilangan sumber pendapatan, kehilangan pekerjaan. Pengalaman ini menimbulkan satu pengalaman yang pahit dan menyedihkan. Pengalaman pahit dan menyedihkan tadi membuat kita merasa bahwa hidup kita terasa runtuh, hidup kita terasa kosong, gelap, hampa, dan seperti ada kekosongan ruang di dalam batin kita. Kemudian saya teringat lagi quote ini, let go and let God. Bukannya ketika saat kosong seperti ini, ketika kita merasakan gelap, hampa, kosong, ini adalah waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk Tuhan masuk dan berkarya dalam hidup kita. Ini adalah kesempatan kita untuk membiarkan Tuhan masuk, kemudian Tuhan berkarya, dan kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita berani untuk melepaskan dan berani untuk kehilangan, inilah saat yang tepat untuk kita mengundang Tuhan masuk dan memenuhi seluruh hidup kita. Let go and let God.